Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di rumah, seperti biasa, jumpa kembali di Assalam. Apa itu Ibu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Pemirsa di rumah dan juga di studio, seperti biasa, sunatullah, jangan dirubah. Siapkan Qur'annya dan siapkan alat tulisnya. Siapkan Qur'annya, siapkan alat tulisnya. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi pemirsa siapkan di rumah masing-masing alat tulisnya. Pena dan kertas, sebelah kanannya ada Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar kebenaran yang diyakini. Mas Ayub, tolong dibaca surat 69 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Mentok. Sesungguhnya, nggak main-main. Al-Quran itu benar-benar lagi. Kebenaran yang diyakini. Pemirsa, siapkan Qurannya. Kebenaran hanya di Al-Quran. Tunggal hanya di Al-Quran. Mari kita pakai Al-Quran untuk mengecek semua kitab. Termasuk hadis yang saat ini berkembang di masyarakat. Antara sahih dan tidak sahih. Mari kita cek pakai Al-Quran. Mudah-mudahan Indonesia tetap menjadi satu. Amin. Tidak dipecah oleh kitab-kitab yang tidak berdasarkan Al-Quran. Pemirsa di rumah dan di studio, hari ini pemirsa, saya ditemani oleh berbagai komunitas yang cantik-cantik. Yang pertama, pemirsa di rumah, saya ditemani oleh Majelis Taklim As-Sa'adah Tamping Mojo, Tembelang, Jombang. Pimpinan Ibu Hajah Nurus Sa'adah. Yang mana orangnya? Oh, selamat datang di TVRI, Bu Nurus. Kemudian yang kedua, pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Siti Aminah Permata Safira Lidah Kulon, Surabaya. Pimpinan Ibu Hajah Emma Suryani Ubin. Yang mana? Bu Emma, oke, selamat datang di TVRI. Dan yang ketiga, pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah Wonosari Kidul, Surabaya. Pimpinan Ibu Hajah Sumarni Subari. Yang mana? Ya, Bu Subari. Selamat datang ya. Dan yang keempat, pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Ar-Raudhah Tambak Dono Pakal. Betul? Betul? Dono Pakal, Surabaya. Pimpinan Ibu Hajah Istib Saroh. Waduh, dahsyat namanya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, Majelis Taklim Hidayatus Salam Kota Baru, Driorejo, Gresik. Driorejo, Gresik. Pimpinan Ibu Hajah Sultan. Yang mana? Oh, Driorejo. Iya, saya sering dulu ke sana, Bu. Waktu masih kecil renang di sana. Kemudian yang terakhir, para pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Nurul Iman Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Pimpinan Ibu Hajah Nuraini Agus. Pasti di sini deh. Ya, yang mana? Oh, Budala ini. Selamat datang. Pemirsa, kemarin Assalam telah membongkar tentang ibu. Betapa banyaknya umat manusia ini sudah lupa dengan ibu. Padahal ada ibu pertiwi, ibu kota. Begitu besarnya peran seorang ibu. Dan kemarin setelah dibawakan oleh Assalam, kemudian para pemirsa yang di Surabaya khususnya dan umumnya Jawa Timur meminta kebalikannya. Yaitu bagaimana peran seorang anak kepada ibu atau orang tuanya. Hari ini pemirsa, saya ditemani oleh guru saya, Pak Fauzani. Assalamualaikum. Pak Fauzani ini pimpinan Pondok Pesantren Babus Salam Madiun. Asli kiai. Ikiai. Beliau sudah malam melintang, bahkan hampir 30 tahun di pondok. Hari ini beliau akan membawakan ayat bil ayat. Al-Quran, dijelaskan Al-Quran dengan sebuah tajuk atau judul
kewajiban seorang anak kepada orang tua. Saya ingin undur diri pemirsa, karena beliau adalah kader-kader ke depan yang sangat jauh lebih baik daripada saya. Dan inilah guru-guru saya yang nantinya akan melanjutkan Quran tetap berjalan di bumi pertiwi Indonesia. Tepuk tangan buat Pak Fauzani. Baik, kami ulangi lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, di mana saja berada. Jadi, nama saya Ahmad Fauzani. Asal saya dari Madiun. Tapi Madiun, Bu, itu berasal dari kata Madinatun. Itu ada ilalnya. Madiun asluhu Madinatun. Ala wazni fa'ilatun. Ubdilat PKI fasoro Madiun. Nah. Ya dulu kan ada. Ya makanya di sini saya tidak mungkin ngajarin ngaji, tapi pada sore hari ini kita belajar bersama-sama, ya kan? Berarti harus ada konsekuensinya, harus ada twin traffic, tanya jawab. Tadi keyakinan dan keyakinan yang hak, yang mutlak, kebenaran yang benar-benar harus diyakini adalah Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa panjenengan harus yakin terhadap Al-Quran? Karena sumber kebenaran. Coba Cak Ayub, Cak Maskur, surat 17 ayat 105. Monggo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi sumber kebenaran. Pertanyaan selanjutnya. Jadi ibu-ibu yakin nggak dengan Quran? Yakin nggak dengan kebenaran Al-Quran? Bukti ibu-ibu dan bapak-bapak pemirsa yang ada di rumah, di mana saja berada, bukti panjenengan yakin terhadap Al-Quran apa? Bukti panjenengan yakin terhadap Al-Quran. Apa buktinya? Sholat. Oh, habis sholat bentak ibunya? Oh ya bukti yakin apa? Sekarang banyak enggak orang baca tapi tetap bentak ibunya? Berarti yakin belum? Belum. Jadi bukti yakin apa? Melaksanakan hukum-hukum isi yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa harus kita laksanain? Kenapa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran harus kita laksanain? Ya karena hukum melaksanainnya fardu. Fardu bukan wajib. Fardu surat 24 ayat 1. Nanti kalau fardu, ya kalau wajib sih ditentukan waktunya pagi, anak panjenengan bentak panjenengan boleh. Ya, jadi tidak ada waktu. Lanjut. Kapan saja. Monggo Arif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayat وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Artosipun, ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tahan dulu. Suratun anzalnaha wa faradnaha fardu. Jadi, kenapa kita harus laksanain?
isi-isi Al-Quran ataupun hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran? Karena melaksanakannya fardu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, pernah enggak jadi anak? Ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah dan bapak-bapak, pernah jadi ibu enggak? Pernah. Nah ya, pertanyaannya adalah, ya, ini tatkala ibu menjadi seorang anak, apa peran ibu panjenengan terhadap panjenengan? Mengasuh, apalagi membimbing, merawat, ya kan? Ini yang tidak pertama kali kok tidak diingat ngandungnya. Lupa, apa ujuk-ujuk langsung brojol. Nah ini berarti ibu sedang tidak ingat pertama kali, padahal sekarang juga jadi ibu. Nah, sekarang peran ibu, ya, peran ibu kepada anak, atau ketika tatkala ibu jadi anak, peran ibu panjenengan kepada panjenengan. Surat 46 ayat 15. Nah, ini setelah kita tahu perannya, apa yang harus kita perbuat? Monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesianya langsung. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, jadi pertama kali peran ibu kita terhadap kita tatkala kita menjadi anak apa? Mengandung. Ibu pernah jadi ibu? Ngandung enggak? Kok enggak diinget tadi? Yang diinget langsung aja brojolnya. Ya kalau nggak ingat ketika kita di kandungan, ya kita nggak ingat bagaimana susahnya. Kalau saya kan nggak merasakan, Bu. Harusnya panjenengan yang merasakan. Tapi kenapa ibu-ibu yang merasakan tapi lupa? Bahwasannya pertama kali itu adalah mengandung. Berapa bulan, Bu? 9 bulan. Nyusuinya? 2 tahun. 30 bulan itu. Tambah lagi, apa peran ibu terhadap seorang anak, sehingga supaya kita tahu sebagai anak apa yang harus kita kerjakan buat ibu. Tambah lagi surat 31 ayat 14. Arabnya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Artosipun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi peran mengandung, kemudian setelah lahir kita apain, Bu? Menyusuinya. Tidak hanya itu, ketika di dalam kandungan, ibu selalu mohon kepada Allah enggak? Kayak mana mohonnya? Menjadi anak yang soleh. Ternyata keluar jadi toleh. Hati-hati.
Surat 7 ayat 189. Sebegini besarnya, Bu, peran ibu kepada anak. Bahaya kalau misalkan seorang anak tidak tahu peran ibunya. Lanjut. 7 Al-A'raf 189. Monggo langsung bahasa Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini doa enggak? Doa. Jadi dari kandungan saja peran ibu amat besar sekali kepada seorang anak. Setelah lahir apa yang dilakuin, Bu? Tadi kan menyusui di dalam kandungan sudah. Tidak hanya itu, tetapi juga mendidik. Ya, surat 3 ayat 37. Ini ketika Maryam dididik oleh Zakaria. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Berarti mendidik. Pertama mengandung, setelah di dalam kandungan juga didoakan. Ya kan? Setelah lahir disusui, kemudian dididik. Tambah lagi surat 17 ayat 24. Bahwasanya orang tua kita mendidik kita sebagai anak. Lalu nanti apa yang perlu kita berbuat untuk orang tua kita? Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Telah mendidik aku waktu kecil. Pertanyaannya, pernah ibu minta jasa kepada anak ibu setelah panjenengan menyusui? Tidak pernah. Ikhlas? Benar. Nggak pernah ibu minta kepada anak-anak cepetan bekerja untuk supaya ibu anak-anakku bisa membantu ibu, bisa mengembalikan. Nggak bisa. Maka nggak tahu itu nyanyian kasih ibu tipe kepada beta. Terus sepanjang masa hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. Jadi nyusuinya pakai waktu enggak? Pertanyaannya, ibu doain ibu kapan? Ayo setelah sembahyang mesti. Oh, nyusui masa 5 waktu. Masya Allah, ketika ibu menyusui anak emang pakai 5 waktu. Tapi kenapa ibu doain ibu? Ya cuma 5 waktu. Iya itu. Ya harusnya nyusuinya berapa kali coba satu hari? Yang bapak-bapak nggak usah jawab, nggak pernah nyusui. Ibu-ibu. Ya kan makanya tak terhitung. Maka ketika kita sudah tahu peran ibu kepada anak, oke? Maka apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada seorang ibu? Oh, membalas budi berarti panjenengan minta budi. Pertama kali ya surat 31 ayat 14.
Ayo, monggo, Pak Ayub. Arabe dulu Pak Ayub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artosipun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Tahan. Jadi kewajiban pertama kali sebelum kita semuanya sebagai seorang anak, tatkala kita menjadi seorang anak, dan saya yakin ibu kita tidak tergeserkan, tetap kita sebagai seorang anak. Berarti harus apa? Bersyukur. Pertanyaannya, bagaimana panjenengan bersyukur? Alhamdulillah saya dilahirkan oleh ibu saya, begitu. Kan biasanya begitu. Syukur, alhamdulillah saya dilahirkan dengan selamat. Terus syukurnya kepada ibu gimana? Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika panjenengan melaksanakan suatu kebajikan, Allah bersyukur enggak? Ketika panjenengan semuanya melaksanakan suatu kebajikan, Allah mensyukuri kebajikan tersebut enggak? Iya. Surat 2 ayat 158, supaya kita tahu Allah saja ketika mensyukuri juga harus ada karyanya. Jangan alhamdulillah tok, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Ya, jadi Allah maha mensyukuri. Jadi Allah ataupun ketika kita mengerjakan suatu kebajikan, Allah mensyukuri. Pertanyaannya, apa karya nyata Allah ketika mensyukuri kebajikan yang telah kita berbuat? Jangan-jangan panjenengan ngomong, alhamdulillah saya dapat rezeki masuk kantong. Kan? Kita dilahirkan oleh ibu kita, alhamdulillah ibu kita melahirkan kita dengan selamat dan saya juga sempurna. Cuman gitu. Ini ayatnya surat 14 ayat 7. Ini karya nyata Allah ketika mensyukuri kebajikan yang telah kita berbuat. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Artosipun. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kalau Allah mensyukuri kebajikan yang telah kita berbuat, Allah ngapain? Berarti apa ini? Namanya apa nih? Memberi. Mosok panjenengan memberi kepada ibu panjenengan yang menyusui tanpa waktu? Bener ya? Mendidik tanpa waktu. Cuman alhamdulillah ibuku telah melahirkan aku dengan selamat.
dan saya sempurna. Mosok alhamdulillah rek. Iku ngasih apa-apa iku? Kan tadi. Makanya di Quran semuanya syukur tidak diterjemahkan. Yang diterjemahkan hanya satu. Ini juga la in syakartum, jika kamu bersyukur. Artinya apa? Loh kan, tidak ada. Cuman satu. Apa arti syukur diterjemahkan dalam Al-Quran surat 76 ayat 9. Walaupun ibu-ibu kita tidak pernah memberi ataupun tidak pernah mengharapkan kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Artosipun, Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. berarti syukur kita terhadap orang tua harus kita karya nyatakan nggak? Pertanyaannya, karya nyata ibu syukur terhadap orang tua apa? Yang pertama kali. Ibu dulu ketika anak disayang ibu enggak? Ya, jadi kita harus kasih sayang terhadap ibu. Terhadap ibu kita harus kasih sayang. Surat 17 ayat 24. Monggo ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Lanjut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dengan penuh kesayangan. Jadi ketika kasih sayang ada karya nyatanya enggak? Karya nyatanya apa? Ya rendahkan dirimu. Ketika misalkan ibu diomongi ketika tatkala ibu diomongi oleh ibu panjenengan, coba kalau nggak rendahkan, diomongi banyak, ibu ngomong, "Bu, sampun lah." Nah, kira-kira gimana? Ya harus merendahkan. Jadi dengan kesayangan, maka hubbuhuma. Jadi kewajiban seorang anak adalah hubbuhuma. Karya nyata hubbuhuma itu adalah ketika kita satu memohonkan ampun. Ya. Kita harus pertama kali memohonkan ampun karena Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah pertama, kemudian syukurnya kepada siapa tadi? Bu. Setelah Allah kepada siapa, Bu? Ibu, bapak. Jadi yang panjenengan doakan dulu guru panjenengan opo syekh panjenengan? Ibu bapak dulu. Ini keliru bolak-balik. Ibunya nomor terakhir. Bojone dhisik. Terus apa nih? Pacare dhisik. Ini pengalaman masalahnya. Ayo apa nih? Ibunya terakhir. Jadi kira-kira yang benar versi Allah, kita harus mohon ampun dulu kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk diri kita, kemudian ibu. Surat 71 ayat 28. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. Lanjut. Artosipun. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zolim itu selain kebinasaan. Jadi mohon ampun buat siapa dulu nih? Diri sendiri. Kenapa kok diri sendiri dahulu? Ya kalau masih banyak dosa gimana terkabul? Ya kan? Terus kemudian ibu bapak. Kira-kira Nabi Muhammad tahu ayat ini enggak? Ya tahulah. Mosok Nabi Muhammad nggak tahu turunnya ke dia. Jadi kira-kira Nabi Muhammad doain pertama kali pada siapa? Ibu bapak. Jadi pertama kali ya kewajiban seorang anak apa tuh Bu tadi? Harus bersyukur. Karya nyata bersyukur tadi apa Bu? Menyayangi. Karya nyatanya apa tadi Bu? Yuk rendahkan diri kita. Ya kan? Terus kemudian tadi apa? Memohonkan ampun. Setelah mohon ampun ngapain? Memberi kasih sayang. Ya kan tadi kasih sayang tadi tuh. Oke. Nah, sekarang mohonkan ampun, doain. Mohonkan ampun beda nanti memohonkan ampun sama doa. Surat 27 ayat 19. 19 ya. Monggo. Artosipun. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ini ketika Sulaiman, karena ibunya juga dikasih anugerah. Kita doakan juga. Karena kalau mohon ampun, khusus mohon ampun, dan memang kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mohon ampunan. Oke, jadi pertama kali yang harus kita kerjakan, adalah bersyukur. Karena nyatanya menyayangi. Oke, sebelum kita lanjutkan Bu, mau ada yang mau lewat? Silakan. Baik, ibu-ibu, kembali lagi di acara Assalam, ayo sinau bareng agama Islam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang ada di rumah, di mana saja berada, ya, wujud syukur kita dan syukur kita kepada kedua orang tua kita harus kita karya nyatakan dengan kasih sayang. Kasih sayang kita juga harus kita karya nyatakan. Yang pertama dengan apa tadi Bu?
rendah hati. Terus kemudian memohonkan ampun. Kemudian mendoakan. Ini karya nyata kasih sayang. Yang kedua adalah kita harus berbakti kepada orang tua. Apa sih sebenarnya berbakti? Ya. Coba cak surat 19 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Artosipun Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Berbakti ini bapak-bapak, ibu-ibu, barroya biru itu artinya satu taat. Kemudian kasirul ihsan yaitu banyak berbuat kebajikan, berbakti. Jadi bisa dikatakan tunduk. Jadi mabrur itu artinya banyak berbuat baik, itu mabrur. Jadi kalau mabrur nggak berbuat baik apa itu? Mabur. Kasirul ihsan namanya. Kasirul ihsan. Barro ya biru baron. Ini kasirul ihsan. Ya. Hati-hati nih. Jadi taat berbakti kepada orang tua berarti kita harus taat. Tunduk dengan merendahkan hati. Ibunya ngomong jangan dilihatin aja. Ya namanya nggak tunduk tadi. Ya kan? Berbakti sebenarnya karya nyatanya merendahkan diri gini. Coba dah. Sekarang ibu kan jadi ibu kan? Coba ibu ketika ngomong anak panjenengan begini. Gua habis itu ngomong, pun tak bu? Kira-kira pripun bu? Mangkel kan? Wah, gitu. Tapi dulu ibu kepada ibunya ibu gimana? Begitu juga? Bunda. Enggak pernah gang ya. Nah, tambah lagi ya. Surat 19 ayat 32. Ini mohon izin para kori-kori karena saya korak. Saya tidak bisa kori. Tapi saya akan dalang aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barron lan merintahno sapa Allahu Gusti Allah. Ini kalau ayatnya 19 dari 31 32 Cak. Dari 31-nya Cak. Jadi Nabi Isa diperintahkan oleh Allah nih. Wa ja'alani lan wasdadeno sapa Gusti Allah ni sun nguk. Aja ngantuk rek, suarane penak ngantuk, aja ngantuk. Mubarakan ingsun mubarakan ale dadi berkah ainama neng endi-endi barang kuntu ana sapa ingsun wa ausoni lan merintahno sapa Allah ni ingsun bisolati kelawan salat wa bizakati lan kelawan zakat madumtu barang dumtu dama itu selama tu ana sapa ingsun hayyan hale urip sapa ingsun. Lah sing 32 ne lanjut
wa barron lan merintahno sapa Gusti Allah ni ing ingsun baron halidati berbakti sapa ingsun biwalidati kelawan wong tuwa loro ingsun walam yaj'alni walam lan ora yaj'alni merintahno sapa Gusti Allah ni ingsun jabaron hale dadi wong sombong goro kan nek anake sombong iki dadi goro bener ya Pak cocok Sakia lagi celaka goro-gorone sombong gak gelem berbakti cilok kok titenono besok gede dadi apa becik ketetik Allah ketara jadi ini berbakti kepada orang tua tetapi perlu diingat nih bahwasannya berbakti taat kepada orang tua. Pertanyaannya, loh terus kalau kedua orang tua kita mengajak kepada kita untuk syirik ya apa? Syirik itu apa? Oh, gur nyembah gunung, nyembah bukan. Ketika kita mengambil hukum selain hukum Allah, ya padha ae Bu, namanya syirkur rububiyah. Syirik aturan Allah. Boleh enggak kita enggak taat? Boleh, tetapi yang tidak boleh tetap ibu harus hormat, harus merendahkan diri. Surat 31 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tetap panjenengan harus mempergaulinya dengan baik, tetap harus merendahkan diri. Harus merendahkan diri. Ya, tambah lagi surat 29 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita harus sayang, ya, penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi pemirsa, khususnya para pemuda-pemudi seluruh bangsa Indonesia, wabil khusus Jawa Timur, wabil khusus yang melihat acara ini. Sekali lagi, yuk kita maksimalkan, kita optimalkan, kita curahkan semuanya kasih sayang kita kepada ibu bapak kita masing-masing. Sekali lagi, jangan sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita dengan hanya ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu saya melahirkan saya dengan selamat dan alhamdulillah saya juga selamat sempurna. Gimana kira-kira? Harus dengan karya nyata. Karya nyatanya tadi apa? Kasih sayang toh. Karya nyatanya apa? Rendahkan diri, kemudian mohon ampun. Pertanyaannya, mohon ampunnya kapan? Setiap sholat atau setiap saat? Setiap saat. Top, nggak usah berhenti Bu. Dulu ibu ketika gendong anak memang 5 waktu. Enggak, setiap hari ketika ngandung 5 waktu. Ya minimal itu Bu. Yuk kita
maksimalkan berbuat kasih sayang kita kepada kedua ibu bapak kita. Yang kedua tadi apa? Berbakti kepada orang tua. Jangan sekali-kali sombong. Mentang-mentang dulu ibunya golongannya 3D, sekarang ibu golongan 4A gaya. Sombong sama ibunya. Ya ibu mah nggak gaul. Ya kan gitu biasanya. Kelihatan ibunya pakai pakaian nggak anu dimuarahman, ibu itu ya apa sih? Kuatok banget sih loh. Hati-hati nanti kita bongkarin ayatnya. Ketika kita durhaka menyakiti ibu saja, oh, becek ketitik olah ketor. Besok gede tadi apa? Oke, jadi yang pertama adalah kasih sayang. Kita curahkan benar-benar kepada kedua orang tua kita. Yang kedua adalah berbakti, taat kepada ibu bapak. Tapi ketika ibu bapak kita mengajak kita kepada kemusyrikan, termasuk mengambil hukum selain hukum Allah, ya, harus tetap kita merendahkan diri, tapi boleh tidak taat, tapi tetap merendahkan diri, pergaulilah dengan baik. Yang ketiga, ya, kita harus berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu ihsanuhuma. Ihsanuhuma, kita harus berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Surat 2 ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Ayo, jadi kira-kira ibu sedekah aja setiap hari, ibu zakat aja setiap hari, tapi sampai ibu mendurhakai orang tua, kira-kira ayo selamat enggak? Ya enggak lah, makanya pertama kali berbuat baiklah kepada ibu bapak. Sekali lagi pemirsa, khususnya para pemuda-pemudi, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita tidak berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita tidak berkasih sayang kepada orang tua. Jangan sampai kita, sekali lagi, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Tambah lagi, surat 4 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Tahan. Sekali lagi Allah menekankan, berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ya, berbuat baiklah kepada ibu bapak. Tambah lagi, surat 17 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artosipun. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia,
Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi berbuat baik kepada ibu bapak hukumnya fardu apa wajib? Ayo. Fardu, kalau wajib nanti ditentukan waktunya. Ibu mau ketika maghrib anak panjenengan berbuat baik, tapi habis maghrib enggak. Jadi fardu apa wajib? Fardu. Ini enggak ada sih orang yang ngomong berbuat baik kepada ibu bapak hukumnya fardu. Sekali lagi, seluruh bangsa Indonesia berbuat baik kepada ibu bapak hukumnya fardu. Ini gara-gara nggak ada yang ngomong fardu, sehingga anak-anak kita itu nggak karu-karuan. Ya, pakai waktu kalau puasa, nah ini puasa berbuat baik kepada orang tua, bener nggak? Iya, berbuat baik kepada orang tua cuman waktu puasa. Panjenengan mau? Nggak mau. Oke, tambah lagi surat 6 ayat 151. Belum ya. Teruskan aja. Teruskan. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bagaimana? Tadi berusia lanjut. Jadi kira-kira kalau berusia lanjut, ibu sudah berusia lanjut belum? Belum. Jadi boleh bentak? Nggak boleh tetap. Itulah makanya tidak ada waktu. Ya. Pertanyaannya, berbuat baik menurut Allah paling sempurna pakai apa? Paling baik, paling sempurna versi Allah dengan apa? Harta, jangan doa tok, ibunya kelaparan tetap aja. Dengan suaminya keluar pakai makan lele pecel lele. Didiamin surat 392. Enggak langsung aja. 392. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi dengan perbuatan yang paling sempurna tadi dengan apa, Bu? Kepada siapa? 9 ayat 60. Kalau ibunya kaya ya mosok terus diwehi opo? Ibunya udah kaya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya zakat itu, sedekah itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi fakir miskin terutama kepada siapa? Ibu bapak yang mungkin lebih kurang enak dibanding kita. Surat 2 ayat 215. Surat 2 ayat 215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Jadi ibu bapak tahu nggak pernah makan iwak. Iki lek karo bojone dhewe lek mangan ra karo-karuan ibuke lu makane gaplek. Lu anak apaan nih? Oke. Makanya atas dasar inilah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan kamu mendurhakai kedua ibu bapak. Tapi ketika panjenengan berbakti, insya Allah panjenengan akan dapat, ya, surat 82 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Nih Bu, kalau berbakti kita kepada orang tua, tambah lagi Cak, surat 83 ayat 22. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Ini berbakti karena ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berkasih sayang, berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua, berarti kita berbakti kepada. Kalau kita tidak berbakti, awas, waspadalah, waspada. Surah 18 ayat 81. Ya, sudah selesai. Habis ini ayat terakhir 18 ayat 1, ketika tidak berbakti, insya Allah ibu kita akan ngomong, mudah-mudahan Allah mengganti anakku yang punya kasih sayang. Waspadalah, waspada. Itu yang perlu saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang tidak punya kasih sayang. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minni ila hadza astaghfiru min kulli dzam. Aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.